Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan warta Gereja Kristen Jawa Trucuk Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah online. Ibadah online GKJ Trucuk masih akan berlangsung sampai akhir bulan Agustus 2020. Setelahnya akan dievaluasi lagi. Mohon perhatiannya. Yang kedua, ibadah HUT RI ke-75. Ibadah HUT RI ke-75 akan dilayankan pada hari Senin 17 Agustus 2020 secara serentak sesinode GKJ dengan menggunakan bahasa Banyumasan. Link YouTube menyusul. Ketiga, kelahiran. Telah lahir Gantari Putri Gandik, putri dari Bapak Ibu Andrianto dan Ibu Romea Ganes pada tanggal 30 Juli 2020. Majelis dan segenap warga turut bersukacita. Yang keempat, kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1, Ibu Mariati. Kelompok 2, 1, Bapak Seha Surono. 2, Ibu Agustina. 3, Bapak Marsudi. 4, Ibu Giem. 5, Ibu Endang Kristiani. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1, Tirandika Dwi Perwita 16 Agustus. 2, Bapak Slamet Sigit 17 Agustus. 3, Danutswa Hayu Kinarian 17 Agustus. 4, Dania Sandia PA 17 Agustus. 5, Davin Triwibowo 17 Agustus. 6, Saudara Adi Tias Wahyu T 18 Agustus. 7, Gian Ranggi Wibowo 18 Agustus. Untuk kelompok 2, 1, Bapak Rahmat Giasto 17 Agustus. 2, Saudara Yohanes Gatot AS 20 Agustus. 3, Ibu Farida Puspitarini 20 Agustus. 4, Ibu Agustina 20 Agustus. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan, menyanyikan NKB nomor 2, Hai Mari Sembah, bait 1 dan 6. Nyanyikan syukur dengan bergema.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Mazmur 139 ayat 17. Lalu siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah kita? Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita bersama menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sering melanggar perintah-perintah-Mu. Kami sering tidak mengindahkan perintah-Mu ya Tuhan. Untuk itu, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menaikkan pujian syukur kami karena pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir memberkati kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami yang bodoh dan jauh dari pengertian ini boleh mengenal dan mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya, kami mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Demikianlah firman-Nya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudara kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menunai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba-domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau janganlah jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benjamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan yang kedua, Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a dan disambung dengan 29 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Disambung ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Ada seorang laki-laki yang tergesa-gesa hendak naik pesawat. Sesampainya di bandara, ternyata pesawat yang ditumpanginya sudah terbang, sehingga dia terlambat. Dia menjadi sangat kecewa sekali karena dia harus melakukan sebuah pekerjaan penting di tempat yang ingin ditujunya. Dia buru-buru mencari jadwal penerbangan baru di hari itu supaya bisa mengejar jadwalnya. Di tengah kesibukannya mencari jadwal pesawat baru itu, ada sebuah berita yang menyatakan bahwa pesawat yang seharusnya dia naiki itu ternyata kecelakaan.
Dia kemudian sujud di dalam syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena menurutnya Tuhan telah menyelamatkannya dengan cara yang unik, terlambat dari penerbangan itu. Dia membayangkan seandainya saja dia tidak terlambat, pasti dia juga akan menjadi korban kecelakaan pesawat itu. Dia menerima itu sebagai rancangan Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Tetapi dalam pola pikir itu mari kita juga membayangkan dari pola pikir keluarga yang menjadi korban. Apakah orang yang akhirnya mati dalam kecelakaan pesawat itu artinya tidak menerima rencana Tuhan yang indah, tidak menerima pertolongan Tuhan? Bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan? Anak, istri, sanak saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita mau belajar tentang rencana Tuhan, belajar menyelami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan bagaimana kita memaknai setiap peristiwa dalam hidup kita itu sebagai rencana Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Dalam bahasa PPAG, keselamatan itu ditawarkan bagi semua orang. Bacaan kita memberi cerita yang sangat unik tentang peristiwa ini. Ketika ada seorang perempuan Kanaan yang mencoba mencari pertolongan dengan menghadap Yesus, dia ingin mencari pertolongan karena anaknya sedang kesakitan karena kerasukan setan. Pada awalnya Yesus tidak memperhatikannya, sehingga para murid menganggap perempuan ini mengganggu, sehingga dia ingin perempuan itu diusir oleh Yesus. Dan Yesus menanggapi perempuan ini dengan kalimat yang menurut saya cukup keras, bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang pilihan, bahwa tidak baik memberikan roti yang disiapkan kepada anak-anaknya dan diberikan kepada anjing. Sebuah kalimat yang begitu keras dari sisi perempuan ini bisa dianggap sebagai sebuah tantangan bagaimana dia harus memperjuangkan keyakinannya. Di sini tampak keyakinan perempuan itu karena dia mengatakan, Tuhan, tolonglah. Tuhan, dia menyebut Tuhan. Dia menyadari siapa Kristus. Sehingga ketika Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti yang disiapkan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing, perempuan itu tidak menyerah. Akhirnya dia mengatakan, iya, tetapi anjing itu memakan remah-remah roti yang jatuh. Dan Yesus terenyuh dengan kalimat perempuan ini yang mengatakan demikian, sehingga Yesus menganggap ini adalah sebuah iman yang luar biasa, hanya memakan remah-remah rotinya saja. Dan dia percaya Yesus akan menolong melalui itu. Sehingga Yesus mengatakan, imanmu sungguh besar, terjadilah padamu seperti yang kau inginkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama di sini kita lihat bahwa memang Yesus tidak membatasi rencana kasih keselamatan itu kepada semua orang. Yesus tidak membatasi hanya untuk orang-orang tertentu, tapi tawaran kasih keselamatan itu untuk semua orang. Tidak memandang siapapun, bagi siapa saja Tuhan menjanjikan kasih keselamatan itu. Kemudian kita juga belajar dari sisi perempuan itu, bahwa perempuan itu tidak takut menghadapi tantangan imannya. Dia terus maju, dia terus memperjuangkan keyakinannya, sehingga akhirnya keyakinannya membuahkan hasil, keinginannya terwujud. Karena imannya,
maka anaknya seketika itu juga sembuh. Banyak orang yang tidak mampu memperjuangkan imannya, begitu mudah menyerah dengan tantangan-tantangan hidup yang dihadapi. Mereka bersukacita memuji Tuhan ketika segala sesuatu baik adanya. Tetapi ketika persoalan hidup mulai menerjang, ketika kebutuhan-kebutuhan mulai menghimpit, banyak orang yang akhirnya tidak mampu memperjuangkan, mempertahankan imannya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi kita belajar dari cerita ini, sungguh indah. Seorang perempuan yang pertama, yang kedua perempuan Kanaan pula. Ada minoritas ganda di sini, tokoh perempuan yang ternyata beriman dan sekaligus orang Kanaan yang sebenarnya tidak menerima anugerah keselamatan itu. Dalam bahasa Kristus di awal tadi diibaratkan anjing. Tapi dia memperjuangkan imannya terus, tidak menyerah keyakinannya, bahkan dengan tidak memakan roti, cukup dengan remah-remahnya saja, maka dia akan selamat. Dan itu yang terjadi. Kita belajar, Yesus seringkali memang memberikan contoh secara ekstrim, memberikan contoh tokoh-tokoh yang seharusnya tidak bisa diteladani secara iman. Misalnya kita mendengar cerita orang Samaria yang baik, dan sekarang perempuan Kanaan. Bagi saya ini juga teladan, tetapi juga sindiran yang kuat. Bahwa kita yang seringkali mengaku menjadi anak-anak Kristus ternyata tidak mampu cukup berjuang. Sedangkan mereka yang tidak termasuk anak-anak Kristus mampu memperjuangkan imannya dengan luar biasa. Itu sebuah pembelajaran, sebuah kritik buat kita. Bahwa kita harus mampu memperjuangkan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sisi lain, bagaimana supaya rencana Tuhan, rencana kasih Tuhan itu bisa nyata di dunia ini, terwujud dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi mitra, bersama-sama mewujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah cerita yang luar biasa tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual ke Mesir dan kemudian disampaikan bahwa dia sudah mati kepada bapaknya. Dan ketika Israel menderita kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir mencari makan. Dan disitulah terjadi dialog yang begitu luar biasa. Dia menerima saudara-saudaranya, dipeluknya dan berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih. Bahkan ia mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah rencana Tuhan membuang dia ke Mesir supaya dia bisa mempersiapkan pertolongan ketika bangsanya Israel, ketika saudara-saudaranya menderita kelaparan. Sebuah kalimat rekonsiliatif yang begitu luar biasa. Dia tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Bisa dibayangkan ketika dia mendendam dan tidak mau merengkuh saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Apakah kasih karunia Tuhan akan muncul dan nyata dalam kehidupan mereka? Tidak. Kebencian yang akan terjadi. Tapi dia mau membuka hatinya, melihat bahwa segala yang terjadi adalah rencana dan rancangan Tuhan, dan bahwa setiap rancangan Tuhan itu indah. Dia melupakan sakit hatinya, membuka hatinya, menerima saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia memeluk Benyamin adiknya, dia memeluk dengan penuh kasih. Saya bisa membayangkan ketika orang datang dengan penuh rasa bersalah, dengan penuh rasa sedih. Kemudian seorang yang diharapkan itu tersenyum, berbicara dengan lembut, bahkan kemudian memeluk dengan erat.
apa yang terjadi? Bahwa rencana Tuhan, rencana kasih Tuhan akan terjadi. Akan terjadi sebuah rekonsiliasi yang baik. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi mitra Allah untuk mewujudkan rencana Tuhan, rencana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi mitra Allah yang menawarkan damai, menawarkan sukacita, menawarkan pertolongan kepada siapapun tanpa memandang siapapun mereka. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh muka bumi ini, mari kita perbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur syafaat kita dengan menaikkan doa-doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rencana indah Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menerima bahwa segala rencana-Mu indah dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk memaknai setiap peristiwa hidup kami sebagai rencana-Mu, sehingga kami boleh menjadi mitra kerja-Mu yang senantiasa melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dengan pujian Bapa kami yang ada di surga. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama untuk mengumpulkan persembahan dengan kita mendasari ayat dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan PKJ 264, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu?
Mari kita bangkit berdiri, kita haturkan doa persembahan secara bersama. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat rejeki dan kesehatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk mengumpulkan persembahan untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan GKJ Truco ini. Tuhan berkati kami pula Tuhan, para pengelola persembahan ini, berikanlah rasa tanggung jawab agar dapat mengelola persembahan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Tuhan Yesus, apabila dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita akan menerima pengutusan Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, kita pujikan bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.